hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Ya. Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka khuluqin azim. Sadaqallahu azim. Pertama-tama dan pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua dan kita bisa hadir dalam ruang ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Ada pertanyaan datang dari Pak Andi. Ya Ustadz, bagaimana menurut keterangan Ustadz? Bagaimana menurut keterangan Ustadz tentang Rocky Gerung? Dia luar biasa Ustadz. Siapapun kemarin itu presiden saja bisa dihinanya. Sekarang jaksa saja bisa dilawannya. Sebenarnya bagaimana kalau menurut pandang Ustadz tentang apa? Tentang Rocky Gerung ini? Atau Ustadz berikan penjelasan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ayat yang baru saya bacakan tadi, innaka khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad itu kata Allah mempunyai akhlak yang agung. Jadi orang mengikut umatnya harus punya akhlak juga gitu. Jadi kalau orang tidak mempunyai akhlak itu lain lagi ya, berarti itu belum lengkap lagi sebagai manusia. Jadi makanya kalau dalam umum, kalau untuk umum saya akan sampaikan, kalau menurut pandangan saya tentang dia sebenarnya Rocky Gerung ini orangnya belum dewasa. Ya, kalau kita tinjau kedewasaan manusia itu ada 3. Ya. Pertama tentang IQ. IQ itu tentang intelligence quotient itu, ya oke lah, tentang nalar mengatakan boleh lah dia. Tapi yang namanya Rocky Gerung ini dia belum dewasa tentang EQ. Nah, kalau IQ oke dia, tapi EQ yang belum kena dia belum dewasa. Apa itu EQ? EQ ini artinya emotional quotient, tentang emotional quotient ini. Maka dia mau bicara sembarangan saja, dia tak peduli dia dengan siapapun dihantam, ya siapapun dilawannya. Kenapa? Dia tidak punya suatu emotional quotient, belum dewasa dia. Jadi kita bukan hanya dewasa hanya sekedar IQ, bukan masalah nalar saja. Kita harus memiliki namanya EQ, emotional quotient, harus dewasa juga. Makanya di sini dia kenanya. Makanya dia mengucapkan sesuatu asal enak dia saja. Ini sangat berbahaya. Ya, betul apa kata jaksa tadi. Bagaimana tentang anak cucu kita kalau moral itu telah jatuh? Tepat kata ibu jaksa tadi. Kalau seandainya macam ini hancurnya lebih hancur lagi yang anak cucunya nanti. Kalau kakek yang juga sudah parah penyakit seperti ini, tidak punya moral, nah tentu lebih bahaya lagi. Kayak itu dikenaknya saya perhatikan dia belum dewasa di bidang EQ, emotional quotient-nya. Kenapa saya kata demikian? Maka dia bicara semau-mau dia, semau gue namanya. Ya, seenak-enak aja dia ngomong gitu maksudnya. Kenapa? Dia belum dewasa EQ, emotional quotient. Tapi kalau IQ, intelligence quotient, oke lah dia tentang nalar-nalar ini. Tapi kita selaku manusia tidak cuma IQ, kita harus memiliki 3 sekurang-kurangnya. Pertama IQ, yang kedua EQ, yang ketiga SQ. Apa itu SQ?
ya, spiritual question harus kita miliki. Jadi kalau dia itu hanya cuma satu, belum lengkap lagi, makanya dia bicara seenak-enak dia saja. Yang penting apa kata dia. Jadi orang seperti ini kalau untuk jadi pemimpin tak bisa. Nanti dia berbuat terserah itu. Yang penting dia selamat. Mau matilah apanya orang lain terserahlah. Yang penting dia selamat. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau tinggal di Indonesia ini kita seharusnya harus memiliki moral. Kalau dalam bahasa kita ini moral. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya akhlak itu ya. Kita selaku manusia harus punya moral atau kita punya akhlak yang bagus. Tidak bisa hanya sekedar IQ saja yang bagus. Ya, kita bukan manusia, bukan hanya sekedar IQ. Saya katakan kita punya moral, kita punya EQ, emotional quotient, itu harus kita miliki. Yang ketiga, kita harus memiliki SQ, spiritual quotient. Harus kita miliki 3 itu kedewasaan yang harus dimiliki. Tapi kalau menurut saya cuma dia tidak memiliki, pertama tidak dewasa dia di bidang EQ, yang kedua dia tidak dewasa SQ. Nah, itu makanya berantakan bentuknya. Ya, betul kata Ibu Ibu Jasa mengatakan bagaimana generasi nanti anak cucu. Iya lebih parah lagi. Kalau kakek dia saja seperti ini apalagi anak cucu. Lebih parah lagi, tak ada moral sama sekali. Maka ini perlu dibimbing ya. Perlu dia dibimbing tentang moral itu. Saya harapkan demikian itu ya. Kalau saya jadi dosen itu tak lulus ini. Kenapa? Kena pada moral. Nah itu moral nomor 1. Nah tentu saya akan kasih nilai 1 mata kuliah nanti E nilainya. Nah bahasa diulang. Nah, ini kenapa? Moral kena. Nah, jadi kita manusia ini harus punya moral. Apalagi kita bangsa Indonesia punya moral. Jadi kalau kita tak punya moral, wah luar biasa ya. Kalau kita tidak punya moral mungkin hampir sama pula kita dengan apa? Dengan kawan kita keempat. Nah itu tidak mungkin seperti itu ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati ya. Jadi kalau gitu saya lihat pada Rocky Gerung ini perlu pembinaan khusus juga itu di bidang moral. Ya beri pendidikan khusus dalam moral itu sangat penting. Ini dia belum dewasa ini 2 yang belum dewasa, IQ dan SQ. Nah, itu perlu diketahuinya. Memang orang ini bisa tak berkutik buatnya katanya. Kata penanya ini. Sebenarnya kalau kita punya konsekuen tak begitu. Apa yang dikatakan siapa Ibu Jaksa itu sangat benar itu. Kalau macam ini orangnya akan berbahaya nanti generasi anak cucu nanti lebih hancur lagi sama sekali tidak ada moral itu tempat. Nah, jadi oleh sebab itu siapa yang mau bersedia untuk memberi binaan khusus untuk dia tentang moral saja ya. Kalau masalah nalar dia bisa itu. Tapi moralnya kurang, yang kedua SQ-nya kurang, spiritual kurang, atau akhlaknya kurang itu tidak berbahaya ya. Bahaya. Karena dia tidak dia bicara. Kalau orang betul yang punya emotional quotient yang bagus, dia tak mau sembarang dia memikir lu. Saya mengatakan orang itu dungu, bagaimana ya kalau saya dikata orang dungu? Dia mengatakan orang itu begini-begini, bagaimana pula dia dikatakan orang begini-begini? Nah itu orang baru sehat. Akal apabila didampingi EQ dan SQ, maka akal baru sehat. Tapi kalau akal saja, IQ saja tanpa memikirkan EQ, orang itu sepertinya memikir diri dia sendiri. Orang lain mau mati, matilah, yang penting dia selamat. Nah, itu tak bagus. Apalagi mau jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin itu, orang itu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kalau dia ini mengutamakan kepentingan pribadi, contohnya pikiran dia saja mengenyampingkan kepentingan umum menurut dia saja. Ya, dia bertindak semau-mau saja. Nah, ini paling bahaya. Jadi untuk balik, ya. Ini memang Rocky Gerung ini memang itulah saya katakan dulu yang dia belum dewasa tentang EQ ya emotional quotient-nya dan SQ spiritual quotient-nya dia belum dewasa tentang akhlak itu ya, tentang akhlak atau yang dalam bahasa kita umum ini moral itu belum. Itu perlu diperbaiki. Kalau dia sudah bagus moralnya, EQ-nya bagus, EQ-nya bagus, dan SQ-nya bagus, wah, baru dia mantap. Barulah kata orang yang dah sempurna ya. Tapi kalau hanya nalar saja bagus tanpa memikirkan orang lain, itu juga tak sehat juga namanya ya.
oleh sebab itu saya harap pada Pak Andi supaya Pak Andi paham apa yang saya sampaikan ini. Kalau belum juga paham, boleh datang ke rumah saya. Ya, oke. Oke Pak Andi, nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Andi akan paham. Ya, kalau tidak paham boleh hubungi email saya atau via WhatsApp saya atau telepon saya. Oke. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.